Mas Willy. Sehat Mas? Mas? Nih, sini. Bercanda cok, jangan jadi amini. Amin. Jadi hancur, jadi amini dong. Mas Willy Bara, sehat Mas? Saya ya sehat saya. Sehat. Alhamdulillah. Kita sebut langsung ya, siapa yang support kita ya Mas ya? Iya Gusti Allah lah. Gusti Allah satu. Ya pasti Terima kasih kan. kepada Karena Tuhan nggak Yang ada Maha Esa. Pak Jokowi juga. Pak Jokowi. Karena program pajak-pajaknya. Itu ada pajak. Iya banyak ya banyak ya. Proyekan banyak pajak sekarang. Amin. Proyekannya banyak pajak. yang ditempel 10%. Iya. Seger. Ini belum masuk ke ranah rasan-rasan. Kita udah rasan-rasan. Iya, Terima kasih kepada yang support kita. Siap, terima kasih teman-teman semua. Ada apa? Proportion Live dari Mas Willy Bara. Ada Open Daily Set dari teman-teman artistik Malang Raya. Dan juga ada Surya Jaya, teman-teman lighting dan grip di Malang Raya. Temu. Ya sama kawan kita dari Cina namanya Koko. Oh iya, dia benar. support. Ada teman kita yang pegang kamera 2 ini. Iya, kamera ini. Itu dari Koko tapi nggak Cina nih. Koko tapi nggak punya toko. Iya. Oke Mas Willy Bara. Apa kabar Mas Wil, sehat? Alhamdulillah walafiat. Mas Wil, kenapa milih Malang Mas? Mas Wil kan dari Lombok ini ya. Ya, yang bilang aku dari Lombok siapa? Saya. Tapi kok kayak Betawi ya? Oh iya dong. Saya asli Indonesia ya, jadi Saya juga asli. dimanapun saya berada, lokalitas selalu bisa saya memimikri lah, apa ya bahasanya ya? Memimikri cok apa ya? Bahasanya ya. Jadi bisa menjadi warga sekitar lah. Misalnya kita ada proyekan ke Kalimantan, ya jadi warga Kalimantan ya gitu. Jadi kita ada syuting di Bali, jadi warga Bali. Spesial di Lombok, jadi anak Lombok. Anak gitu. Lombok. Ya. Masih bisa bahasa Lombok Mas? Kayaknya agak sulit. Apa kemarin tuh yang dua BC apa? Aduh lupa. Yang beli topi itu loh. Beli topi. Iya. Jadi aku pergi syuting kan ke Lombok, daerah kronologinya gini, aku pergi syuting ke daerah Lombok udah lama banget gitu kan. Ambil ngopi kapan Mas? Nanti kopiku ya oke. Terus jarang juga berbelanja dengan bahasa lokal. Habis itu aku beli sabuk karena kebutuhan kecerana kebesaran gitu. Jadi beli sabuk lah. Nanya dalam bahasa Lombok kan, Bi, pire nih? Berapa? Masih pire ya? Di Lombok masih ada pire ya? Ya berapa nih? Gitu kan. Kalau di Bromo kan ada tuh pire. Pire itu apa? Ada di Lombok. Berapa juga? Enggak. Lu kan pire. Puraco itu namanya. Ada kalau di Mataram ada banyak. Bi, ini pire, dia bilang gitu kan, ini berapa? Oh gitu. Dia bilang, dia jawab kan, sabuk itu telung dase, dia bilang. Wah, telung dase 13.000. Kepala. Telung dase anjing. Telung dase gitu kan. Terus dia bilang, oh dalam hati nih ngomong 13.000. Oh ya murah ini. Soalnya di toko online sabuk model kayak gitu itu 6.000 gitu kan. Oh ya. Karena syuting di daerah pantai, habis itu ya kayaknya perlu topi. Panas. Belilah bucket hat. Terus tak lihat, Bi, nih pire nih. Tak tanya gitu kan, topi udah tak pegang, udah tak pakai, bagus gitu. Cocok lah maksudnya. Patang dase 5. Oh, topi itu. Iya, 14.500. Murah gitu kan. Logikanya kan sekarang ini masa ada yang jual 14.500. Nggak tahu kamu di Lombok. Oh iya sih. Kita pergi misalnya datang ke satu desa gitu kan. Di kota Mataram, misalnya di Mataram harga nasi bungkus harga 20.000. Enggak, mesti kelipatan 14.500 nya masih ada. Ada, petang dasa 5 itu ada. Maksudnya 14.500 itu memungkinkan lah untuk dengan orang jual ya. Untuk orang jual di pinggiran desa banget gitu kan. Nggak ada harga, nggak masuk harga. Lihat di Tokped paling ini kulaan di Tokped atau di Shopee cuman 12.000, makanya dijual 14.500. Mikirnya gitu. Masih mikirnya gitu. Iya, makanya akhirnya ya wis lah. Tak kasih aja duit 100. Tas tek kembali kok 25.000 ya kan. Tak tungguin tuh. Kok enggak tak tungguin. Lo kok enggak dikembaliin sisanya? Apa salah hitung? Enggak tungguin lama.
lama-lama berpikir lah apa salah mengartikan bahasa masalah harga ya. Telung dase. Jangan-jangan 30, telung dase 3, dase 10. Oh 30, petang dase 5, 40. Oh pas 45, 75.000 kembali 25. Oh ya anjing. Nunggunya berapa menit? Sekitar 5 sampai 6 menit. Terus orangnya orangnya di dalam langsung. Orangnya di depan lu. Nunggu gitu. gak nunggu. Jadi orangnya tuh habis ngasih dia pergi ke dalam karena nggak tahu orang kalau di Lombok tuh rata-rata warung di pinggiran daerah-daerah ke arah wisata itu rumah sekaligus warung gitu. Warung. Jadi mereka sekalian beristirahat di rumahnya gitu. Nggak ada pikiran apa gitu orangnya. Mesti pas ya enggak dia enggak ngawasin beli-beli. Oh, enggak ngawasin. Enggak nanyain juga. Tak pikir ngambil ke dalam 5-4 menit tak putuskan untuk pergi. Toh di dalam kalaupun itu benar harusnya 17.500 berarti aku yang rugi karena aku enggak paham bahasa setempat ya. Terutama angka ya, kalau misalnya bahasa-bahasa ya keseharian masih bisa ya masih bisa. Kayak kalau di Lombok tuh mungkin yang sedikit agak janggal ya kalau kita bilang sudah sarapan apa belum sarapan tuh bahasa Lomboknya itu nyampah. Itu kan mesti guyu. Belum sarapan nyampah ya? Enggak. Ngepang. Sampah tuh. Gak, nyampah tuh kayak sarapan lah. Oh nyampahnya sarapan. Kalau belum sarapan berarti belum nyampah. Deman nyampah. Hah? Deman nyampah. Biasanya kalau katakan kita nanya sudah nyampah belum? Kan itu bahasa Lomboknya wah nyampah. Ada nya tuh wah nyampah. Nah ada nya itu loh. Matiin wah nyampah. Dek mana? Kok aku bayangin ya. Wah nyampah. Enggak Mas, enggak nyampah gitu. Gitu. Ya kayak di Bandung lah kalau misalnya kita panggil kakak teteh gitu kan. Teh. Ya kan itu masih enggak ada kai. Kalau teh ya kayak gitu-gitu lah. Maksudnya itu nyampah itu makan, tapi bahasa sehari-hari ya, bukan bahasa halus lah ya. Kalau bahasa halus apa? Bahasa halus aduh aku enggak tahu ya. Enggak ngerti ya. Karena tumbuh besar dengan kultur Lombok itu ya di Kota Mataram dan lingkunganku malah cenderung orang Bali kebanyakan. Oh, lebih banyak bahasa Bali lah ya. Maksudnya bahasa bersinggungan sehari-hari. dengan kultural teman-teman di Bali jadi agak-agak sedikit Indonesia pasti ya kebanyakan. Enggak yang bahasa daerah. Iya, kebanyakan di rumah pun bahasa daerah. Bahasa Indonesia. Tapi dengan aksen Lombok. Mungkin kalau di sekolahan ada beberapa yang datang dari lingkungannya emang beneran kebanyakan orang Lombok dan atau orang Bali, mereka akan menggunakan bahasa daerah dan kita cuman ngerti oh iya sih ini ngomongin ini. Jadi berkomunikasi dengan bahasa daerah pun lebih banyak di sekolah sih daripada di rumah. Itu karena atau di tetangga-tetangga sekitar. Kalau di perumahan tuh banyak transmigran ya kawan-kawan, tetangga-tetangga. Sakit kepala berarti. Transmigran, bukan migran cuy itu. Dari Sulawesi, dari dari Jawa Barat gitu. Oh, tetangga-tetangga itu kebanyakan itu sakit kepala semua. Sakit kepala dan nggak bayaran. Aduh. Wis garapan tapi nggak bayaran. Udah tambal ban. Iya, tambal ban. Nggak ada lebaran ya kan. Lebaran. Puasa terus padahal nggak Islam ya kan. Aduh. Puasa ada tapi kan non muslim kan ada puasanya juga. Iya, ada. Iya. Ada waktunya mereka puasa. Ya kayak tapi bayaran. Tapi ini generally ya orang-orang di lingkunganku yo orang yang bukan orang asli Lombok lah, maksudnya mereka pendatang di eranya iya di Mataram ya, di zamannya Pak Harto, itu termasuk orang tuaku juga. Jadi ya aku lahirnya nggak di Lombok tapi besarnya di lahir di mana? Aku lahirnya di Bima. Sakti enggak? Sakti enggak? Oh, get tahu. Iya. Cuma Sakti. Iya, Sakti get tahu. Galaksi dong. Aku pinjam korek kok. Ngerokok sih kok, gak apa-apa kok. Santai. Gak ditolan di nanti iki. Iki duduk tugas kampus mau. Duduk. Ya kan sing nyekel lampu, nyekel kamera, nyekel apa barang iku stabilizer ya kan. Sampai lali nyepik arek. Iya. Ya Allah. Sama-sama
Malah ngewangi kancane. Oh. Terus ruwet. Aduh. Tukaran. Cer. Nggak jadi cer. Cerpres. Cerpres maksudnya bener. Cerpres. Iya. Terus gak duwe toko. Sik Mas Wil. Aku lupa kita mau bahas apa sekarang. Bedanya kultur Malang dan Lombok. Sik. Sepura nih guys, nyontek kan. Oh, itu bedanya kultur di Malang sama di Lombok. Kurasa kurang lebih sama ya, cuman pola pandang kok bahasa kok agak sedikit berat, mohon maaf sebelumnya mungkin. Aku tidak bisa mencari diksi yang lebih ringan. Iya. Diksi bukan sih syuting ambek anu. Bisa apa? Pre CSTK. Kita. Beda cuy, aku baru ngomong reaksi aja. Lapor reaksi. Foto lah. Reaksi kan enggak sampean nih bikin film. Iya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Niat baiknya terselesaikan lah. Niat baiknya terselesaikan. Bikin film Di proses ranah perkopian kan? iya, ranah perkopian. Patut diapresiasi. Balik lagi ke yang tadi ya kan. Apa itu? Yang bedanya kultur Oh iya Malang. boleh. Kultur Malang. Ngerasani kisah. Kultur Malang dan Lombok kurang lebih sama sih, tapi pola pandang anak mudanya jadi jauh lebih variatif di Malang gitu. Oh no. Oh mungkin emang jatuhnya teman-teman Lombok ini ke arah pariwisata ya? Enggak ke sana sih, tapi lebih kepada di usia kayak aku bukan ke Malang aja sih, terkejutnya pas datang ke Jawa. Tahun berapa Mas? Waduh ini kalau nyebut tahun tapi nggak apa-apa sih, emang udah. Kau Aku tahun 2009 datang ke Malang. Liburan waktu itu ya, liburan. Ketemu dengan kultur belajar dan hal-hal yang sifatnya kompetitif. Kayaknya beda mentalitasnya teman-teman yang hidup dan tumbuh besar di kota besar gitu, dengan kita yang ada di pulau kecil seperti di Lombok gitu. Tapi adaptifnya teman-teman yang ada di Lombok tuh juga beberapa patut diapresiasi. Mungkin aku bisa sebut beberapa nama, kayak Kak Coki, Kak Adi, terus beberapa orang-orang yang di Lombok. Adaptifnya kita, ternyata begini mainannya teman-teman di Malang, di Jawa. Misalnya kita cepat adaptif dengan kultur sosial yang ada gitu. Itu yang kenapa di Lombok tumbuh pariwisata dengan sangat itu. Mungkin aku ngeliat ada gejolak sosial di situ sih. Tapi emang bedanya sangat beda jauh. Mungkin kalau aku di Lombok bisa lebih santai dengan teman-teman dan segala macam di waktu sekolah ya. Tapi kalau di sini kayaknya semuanya tuh sengit gitu. Sengit itu dalam artian? Dalam artian serba terburu-buru. Harus cepat das. Mosok? Iya, aku rasa ya, aku bandingkan. Karena emang perantauan mungkin. Iya. Karena aku ngerasa begitu pindah ke Malang, ternyata semua harus cepat tas. Tapi begitu membandingkan lagi Malang dengan Jakarta, ternyata Malang nggak ada apa-apanya gitu. Iya, maksud itu. Maksud aku pas ke Jakarta juga. Ya makanya problematik dan gejolak sosial di kota besar lebih kompleks. Akhirnya mau nggak mau masing-masing personal harus lebih adaptif. Kalau kita nggak adaptif, otomatis kita tergeser. Ya salah satu yang tergeser kan Anda tergeser dari adaptif Jakarta. Makanya balik Malang nggak ya? Tak sebut. Turun bayar rasa-rasanya. Atau mungkin beberapa hal yang signifikan itu sih. Kalau misalnya bahasa daerah udah pastilah, terus iya hampir sama ya, pira ya. Ya banyak itu. Kalau ngomong sejarah mungkin nanti iya sih. Dari Majapahit ke Lombok apa segala macam kan pasti ada cross kulturnya yang masing-masing. Macam manis? Maja asem kayaknya. Majalengka? Golek. Ada Ambon, aku dilihatin Ambon. Ambon ini
Ambon nih kalau di Pindes tuh kayak Andi Hahoil. Ya, Tapi dia apa? batuk. Iya, Ade Pindas kan suka Iya. main campur tangan, Iya. campur tangan. Nyurain. Nyorai. Nyenggak kalau bahasa Jawa, Kalau nyenggak. bahasa dangdutnya Nah, kalau ada- bahasa dangdutnya nyenggak watu, Cuk. Iya. Dia kan dari- Hu. Ya itu kan nyenggak kalau bahasa Jawanya ya. Menarik loh Lombok maksudnya. Menurut Menurutku sih aku belum pernah ke sana ya. tapi ceweknya Lombok gimana cewek Lombok? Duh, kan belum. Oh belum. Enak kenal. Oh ya Ke siapa? Lombok anak M. Oh iya iya. Siapa itu? Iya Iya kan? iya. Iya kan? Karo kok. Kudungan arek. Wow, selera ya banget iki. Waduh waduh. Iya gak sih? Ya aku nggak ngerti seleranya Uyap ya. Oh iya iya. Tapi anaknya baik lah ya. Oh, baik ya. Gimana, baik gak? Baik ya. Oh ya baik ya. Suaranya enak. Siapa itu? Nama siapa sih ini? Jo. Sebentar aku ngenteni pokoknya Jo. Toko cangkemku metu nih ya. Yap ya. Arina. Arina dan lidahnya. Iku anak Grace. Lidahnya nah. Orin. Orin jenenge. Tak buka mah. Iki nih, iki lho di layar. Gak usah mas. Enggak usah ya. Oke. Kudungan arek. Wahyu ya. Itu sama kayak Koko dan Renata ya kisahnya. Kisah siapa? Kisah Uma. Wah, stop lu kisahku. Wah, diwale. Ditutupi. Ya kan karena yang punya acara. Ya kan. Enggak boleh disinggung-singgung. Tapi itulah. Nanti Koko diundang dengan Renata di sini. Gak apa-apa kok. Yo sip. ATM Renata. Kok nyebut merek nangis gak apa-apa. Renata iku lho maksudnya Renata chef iku lho. Inisial Renata. Chef maksudnya chef Renata. Ini pasti full podcast dipotong. Oh, usah wis. Tayang langsung. Lek Orin yo. Masuk rasan lah kiket mang rasan. Ya ora. Ya iku beda Lombok iku, Mang. Oh, apa beden Lombok apa? Yang satu rasan-rasan. Sama ini sih sama makanan sih. Oh, karena deket laut yo. Iya, dekat laut kita kesulitan makan Sayur. laut. Emang sulit ya makan laut ya. Kalau makan laut, makan ikan. Makan ikan. Nah, Di dalam benar. kolam. Makan hasil laut itu sulit. Jadi dulu awal-awal Ya, kok sulit? iya karena nggak seger. Di Malang. Di Malang, Oh, di Malang. Halo Mas Ronald. Jadi agak sulit ya wis kita merencanakan ke waktu itu ke Balai Kambang apa ya yang pasar ikan. Iya, Sendang Biru. Oh Sendang Biru. Balai Sendang Kambang Biru. tuh di mana ya? Di Kambang. Oh iya pantainya ya pantai Balai Iya. Kambang Sendang Biru. Nah. Sendang Biru beli ikan, camping kemana kana kayak gitu untuk menjaga cita rasa lidah. Sama teman-teman Lombok. Ya. Oh ya? mm, Oh, hanya untuk Makan ikan. iya, mesti menciptakan kerinduan dengan Ya sama teman-teman Sulawesi juga sih beberapa Oh ya? kali ya. Palu nih. Yang pokoknya kita bareng sama emang orang yang tinggal di pulau dan dekat dengan pantai pasti terbiasa dengan makanan yang olahan hasil laut. Ya, kalau misalnya disebut yang paling senang ya palu mara. Apa itu? Ikan kuah kuning lah. Kok ngamuk-ngamuk deh? Palu mara. Udah di Palu marah-marah. Udah Ya. di Palu marah-marah. Halo Mas Ronald. Halo. Bu. Iya. Iya, nang rasa-rasa Mas Wil. Tapi tanpa menjatuhkan. Oh iya. Rasa-rasa Nyebut sih. merek enggak boleh. Boleh iku. Iya. Aslinya bebas ndek kene Mas. Iya di sini bebas asal tidak direkam ya kan sering terjadi Oh, itu iya. bendinone ini Bendino ngene. saben saiki direkam akhirnya Lagi direkam. sensor secara kesadaran personal harus Sungkan lah dilakukan ya, iya. iya semua teman-teman tuh kan baik kalau ada maunya. Itu salah satu sensor itu tadi tuh kan ya bener kan itu salah satu sensor. Benar sih tapi semua teman-teman tuh kape apik Mas. Apa Pas foto. pas butuh. Benar, ya aku juga begitu. Semua lah Ya, ya. Mesti rata-rata. mosok pas foto elek kan yo
Kadike butuh nih. Betul. Masa pas nggak butuh api yo. Aneh juga gitu. Ya gak apa-apa sih. Ya nggak butuh. Ya piye maksudnya? Pas gak butuh tapi api kan gak apa-apa. Ustad kan gak butuh awalnya tapi api. Ya apa ya situasinya nggak butuh tapi api nang wong iku. Ya kan dia berbuat baik. Oh iya, Gak apa-apa. bisa bisa bisa. Bisa. Mau ngirimi parcel ngono yo. Bisa yo. Kan nggak ono Komika iku kan parcel. parcel cu. Oh, ya apa film dek Malang maksud kita ngomong no menyudut lah ya. Kita bertemu di profesi film lah ya. Ya, Aku film pertama sebagai kita ketemu apa? Coba sebut judul dulu dong. Darah Biru Arema 2. Darah Biru 2. Kita Gimana pertama film Darah Biru Arema 2? Keren. Iya, 120 lebih scene. Oh iya, sama no yo. Iya bos. Oh iya, layarku berapa ribu? Apa? layar Layar, file, oh, iya. layar cuma layar. 6 tapi file Durasi sequence. 3,5 jam ya. Itu film pertama kita, film panjang pertama, panjang kita. pertama kita. Dan kita baru bertemu di Darah Biru Arema 2. Terima kasih untuk teman-teman Mas Vicky, DBA Film, Mas Vicky, Mas Dadang, Dadang, dari Ekuator Cinema, Mas Tovan, Mas Topan, Benny, Mas ya kan? Benny, semua lah pokoknya yang terlibat. Mas siapa gue sing? Kan 4 gue. Kuator, Amal, Mas Akbar, Mas Doyo, Mas Toyo, Pak Sopo sing sama Alfabet itu nama Instagram. Lah yo, Mas Amar. Mas Amar, terima kasih untuk mempertemukan kita. Para filmmaker yang tersesat ini akhirnya bertemu di satu kesempatan yaitu film panjang Darah Biru Arema 2. Iya, dengan timeline yang cukup panjang ya waktu itu. Dowo iku maksud. Tapi sebenarnya tuh kalau ditanya-tanya ke teman-teman yang udah jalan profesional ya sebenarnya nggak panjang-panjang Untuk banget. Untuk pertama. Oh iya. Iya, maksudnya ya karena kan kita belum tahu apa? Belum tahu gimana skenanya panjang, apa aja yang harus diurus gitu kan. Jadi sambil mengulik juga gitu. Ya gimana caranya orang buta berjalan lurus lah. Kan kita masih meraba-raba waktu itu masih meraba-raba. Jadi seenggaknya membukakan jalan. Oh ternyata harus ada ini pengetahuan kita lebih lebih banyak wawasannya kita menambah. Terutama kita berdua ya. Yang dari awal syuting sampean ikut kan aku di basecamp pasti ngedit kan. Syuting Mas Juli ikut, aku di basecamp langsung ngedit sampai DCP pun kita ke DCP kita berdua jalan ke Jakarta waktu itu ke rumahnya ke studionya Mas Adityawan Susanto dan Pak Sopo situ ya. Mas Estu studio. Mas Estu. Yang punya studio tuh Mas Estu. Iya, yang punya studio Mas Estu, bapaknya Indira ya. Indira ya. Terima kasih untuk menampung kita berdua yang nggak ada wawasan apa-apa ini yang akhirnya punya wawasan yang pengetahuan lah ya. Secara administratif mengejutkan. Kalau mengejutkan. teknis mungkin ya bisa kita tahu gitu. Kita tapi tahu, ternyata administratifnya timeline-nya sepanjang itu dan beban biayanya besar juga gitu loh. Gede. Film panjang pertamanya Malang tuh ya. Untuk iya nggak sih? Ya secara komunitas. Iya sih. Emang ono sadurunge film panjang Malang. Ya kalau bisa dibikin syuting wedding panjang juga sih. Maksudnya timeline. Iya juga sih. Iya kan panjang juga gitu. Iya film panjang. Iya juga sih. Iya tapi yang diperjuangkan sampai dengan bioskop lah ya sampai masuk DCP. termasuk DCP dengan lulus sensor dan segala macam. Benar. Malang berbahasa daerah juga. Berbahasa daerah. Balik nang rasan-rasan hasil. Tapi nggak menjatuhkan loh. Astagfirullahaladzim. Ya, aku ada Hawaii versinya sini. Iki senggak. Kayak subsidi atau senggak iku mang. Iku jenenge senggak alami natural. Apa yang nggak lagi hangat di Malang Mas lagi? Yang lagi hangat. Yang lagi dibahas teman-teman kopi kayak apa? Apa ya nek? Yo paling banyak sih kalau di aku keseharian melihatnya ya wis kasus penipuan dan penggelapan itu ya lagi di teman-teman rental lagi sering terjadi gitu. Itu kayak waduh itu ya kayak musuh terbesar rental kan. Ya hampir semua lah, maksudnya bukan rental toh. Kita juga di proyekan juga ada yang tertipu karena brand Jakarta dan segala macam gitu kan.
brand ibu kota ini PH dari Jakarta bla 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 Mental bla. kita tertipu lah ya. Iya, kayak gitulah. Maksudnya ya jadi benalu lah dalam proses pertumbuhan kita gitu kan di Malang, terutama teman-teman di daerah ya kenanya kayak gitu-gitu. Jadi ada mentalitas yang turun gitu saat kita kan biasa nyahnyoh gas-gas gitu kan. Nyahnyoh es budal gitu. Gas. Gak no ane iki, gak no budgete, wis nggak apa-apa, pokok karya bareng. Itu kan sering Sering ya. apa ya bisa disebut bilang Apa? bukan gitu kerja bakti lah ya. Lah iya. Kerja dan penuh kebaktian. Iya, iya ada juga yang menjual itu secara industri tapi ternyata treatmentnya sama Kalau juga. kalau di sini kan kerja bakti, kalau di Jakarta Indra bakti. Oke, siap. Tapi gak masuk sih gue bang. Enggak ya? Gue aja kecut gue kata deh. Gue sih gak duit tuku. Iya emang penipuan lagi hangat dibicarakan di. Iya hampir di semua ya termasuk Nggak hanya rentalan. gak hanya rental, proyekan teman-teman yang vendor musik kan ada beberapa band yang akhirnya band Malang akhirnya nggak bisa berangkat. Ya setelah COVID Setelah maraknya COVID selesai, akhirnya banyak lah orang melihat itu jadi hal yang opportunity. opportunity Opor ayam? enak lebaran ke Opor rumahnya daging? dia lebaran makan opor ayam Orang siapa? rumahnya dia Siapa itu? ya temen Oke. makan opor Awalnya ayam teman. lama-lama jadi Enak. musuh Loh, kok ngono? soalnya nggak salam tempel pas lebaran bro proyekan kemarin belum gitu Waduh musuhi. ya kudu dimusuhi lah hal-hal yang buruk ya Mesti kita harus memusuhi bukan orangnya bukan orangnya, tapi cuman Ya, perilakunya yang yang kurang baik ya, lah ya. kalau orangnya tetap kekancan ngopi-ngopi Iya, toh. bareng tapi ada hal-hal yang kita harus sama-sama sadar ini buruk gitu jadi biar lingkaran pertemanan jadi tetap baik Itu kata apa yang harus digarisbawahi, kita nggak perlu memusuhi teman kita sendiri lah. Iya. Kita yang perlu kita sadari adalah kita sadar bahwa sama-sama sadar bahwa perlakuan dia iya, jelek sikap lah ya. yang seperti Sikap itu yang- bukan sikap yang baik lah ya. Nah ya itu. Itulah. Mantap ya kata-kata. Penipuan-penipuan itulah yang akhirnya jadi banyak sorotan. Ya mungkin jadi kewaspadaan tersendiri akhirnya banyak teman-teman atau mungkin rentalan juga agak sulit untuk memberikan pelayanan dengan sangat Nyaman luas lah ya. Nah, kita juga kita nggak nyaman. Oh. Tapi dengan ada kejadian itu ya, itulah harus mungkin lebih ketat kan ya. menurutku ya Dan yang konsekuensinya kalau ketat kan semakin nggak nyaman untuk ya tidak bisa luas dan leluasa untuk pelanggan ya. untuk pelanggan yang benar-benar kita nggak ada niat apa-apa. Iya, gitu yang kan. paling yang paling tersiksa mungkin satu rental ya karena bersinggungan langsung. Yang kedua adalah teman-teman yang bekerja di bidang itu. Gitu. Di bidang misal kalau yang di sering rental sewa lah ya? di aku di rental kamera ya fotografi. Iya yang sering sewa lah ya. Soalnya kan dia mungkin penyewa pertama tapi dia emang bener-bener bekerja di bidang itu jadi agak sedikit rumit buat mereka. Tapi kan ada hal yang traumatik ya di rental lah ya. di rental dengan banyaknya maraknya kasus penipuan itu dan itu terorganisir juga beberapa bukan orang Benar. yang aji mumpung untuk melakukan tindakan kriminal itu. Mumpung lagi aman-amannya ya kan, mumpung lagi rame-ramenya juga setelah pasca Covid. Iya, terutama sih yang paling rame 2 apa 3 bulan lalu yaitu vendor konser festival Iya, yang membawa banyak lari gagal duit. ya. Banyak Akhirnya yang gagal. tapi itu marak lah beberapa teman-teman musisi yang di Malang harusnya berangkat ke satu kota jadi tidak bisa berangkat karena Iya kejadian bener, itu. bener aji mumpung itu mumpung rame ya kan, mumpung lagi hype-hype-nya. Ya datanglah kesempatan-kesempatan yang Ya kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang buruk ya. yang kurang sadar lah ya. Yang tidak Dia buruk sih kelakuannya. kelakuannya, ya. Ya, kelakuannya sih buruk. Kita nggak mau nyinggung dan nggak mau menjatuhkan. Ya kita harus mendoakan yang terbaik buat masing-masing pihak. ya jangan sampai kita yang melihat kejadian itu mengulangi jadi kejadian yang sama. Kita harus ambil contoh yang baik kan. Iya. Membuang contoh yang jelek kan Menyimpan contoh buruknya untuk tidak dilakukan. untuk tidak dilakukan. Wah, pilih. Kalau dilakukan lebih hati-hati gitu sebenarnya. Biar nggak ketahuan. Iya, gitu. Ya main kalau katanya seorang kawan ya main cantik. Kalau nggak cantik, nggak Dimainin. main. Dimainin udah. Ya nggak main.
Iya. Kita kan bayar kan untuk itu. Iya. Iya. Untuk kenyamanan kita, apapun kan jasa, rental, loko kan kita bayar untuk kenyamanan. 40.000 per jam biasanya. Oh, Di Alibaba main PS. oh, Iya kan? main PS. Yang premium 40 kelas per kita jam. ada AC apa segala macam layar 50 inch. sumpah? gitu. Iya, serius. Ya, 40.000 per jam. 40.000 per jam. Oh, AC. Mana Lah AC? keturun. PS5. Piro saiki? Lah keturun. Kelas ruang baru ada 4 ruang executive room. Lah keturun. Hah? Lah keturun. Iya, 40.000 berarti Per- buat tidur. Keturun di kono ambek. Iya. Ambek koncone maksudnya. Sopo? Ya kan empo jenenge PS-an maksud dhewe. Iya, kalau keturun 5 jam ya mending sewa villa ya sam. 24 jam 100.000. Ya kan PS-an. Iya, Cuman makanya. keturun. Ya PS-nya di bawah. Oh iya ya, lapo. Oh tapi ono AC ini jare. Enak sam. Ono AC ini. Ini kan. Dua kan gak ada PS ya. Oke, next. Cina Jawa. Ya balik mana apa emang Anu, kabar terhangat dari Malang. sangat termasuk penipuan Iya dan penipuan. percintaan. Oh iya, itu kayak lawas sama sama. Lo lawas ya, Iya, itu lawas Malang lah. itu, maksudnya. Malang lah, wah kayak kisah-kisah percintaan. Sampai- Aku iya Mas Willy iya. Ya apa kapan rapi Mas? Lo, ya mari ini podcastan ini ya, di mari ini langsung aku los. Iku rapi apa kawin? Ya jadi terjelas. Apa yang mengatakan sekali penipuan ya mungkin yang Cinta gak kami balas cinta. Kok dipotong cinta mah gak kami Ayo, bahasa cinta. maksudnya gue lawas lah, maksudnya setiap Yo. era ada, Oh, setiap era ada cerita yang paling besar di Malang eranya itu waktu dia di film ya kalau nggak salah, Pang in Love ya, Tak cinta. ya kan, Pang in Love kan, Malang, Iya. iya kan, Heeh. dari situ, ya kan itu era-era percintaan. Oh iya. Untuk film. Oh. Untuk film iya. ya kan, maksudnya percintaan itu kayak persoalan yang hangat dan pasti ada setiap tahun. Untuk era sekarang era nih layangan putus. Oh iya layangan putus. Aku gak connect sumpah. Layangan putus lagi Mas. Itu Jakarta produksinya kan. Oh iya. WTV. BTV. Kalau di Malang layangan tebal. Kayak babi cuk. Misal yang hangat-hangat tuh di ini ya cita-cita teman-teman di Malang buat bangun industri film daerah ya. Tuh ya lagi naik, lagi diusahain semua keseluruhan ya. Itu Apapun sih divisi ya, semua divisi. semua ya. divisi mulai bersinergi dengan Mulai divisinya dulu buka untuk workshop ya. untuk menyusun pondasi-pondasi misal Iya. teman-teman art bikin ODS, teman-teman Open daily set ya. Open Daily Set itu bikin perkumpulannya, terus teman-teman di sinematografi Pak Lingga bikin Semar, terus Artinya di Astrada bikin Astrada Malang Semar Raya. artinya Semar sinematografi Marang Raya. Kak mendem ya. Ah, Kan Semar. Semar mesem ya. Udah Semar mendem. Iya, itu pelet tuh. Asrata Asmara ya. Astrada Malang Raya. Apa ya kok main Asmara ya? Iya, pengalaman pribadi mungkin ya. Aku juga nggak tahu. Mungkin paling pas itu benernya. Oh, kan singkatannya pas Astrada Malang Raya. Iya. Maksudnya, unit punya UMR ya kan, karena memang sulit untuk mendapatkan bayaran UMR di unit itu. Kan gitu, mungkin aku nggak tahu ya. Kita ngawur gitu kan. Loh, kalau syutingnya banyak days atau harinya banyak pas UMR maksudnya. Tapi jam kerjanya enggak, Jam jam kerjanya kerjanya enggak belum yang sehat, iya itu juga sih maksudnya. Yo, sehangat-hangatnya teman-teman di skena di perkumpulan ketemu ngopi apa sih kita selalu bahas kelayakan itu di ya kalau ya ada beberapa tokoh yang mengusahakan alhamdulillah gitu, terus kita perlu support dengan cara kita. Itu aja sih. Ada sedikit kejadian yang menurutku lucu ya. Tapi ini tidak layak ditertawakan gitu. Apa itu? Statement yang kayak aku nggak tahu ini
karena kita berangkat, aku belajar jujur deh audiovisual dari film, belum ada video apa segala macam waktu itu. Sam Kolder belum naik di tahun itu ya. Sam Zimmer apalagi. Belum naik juga sama Hans Zimmer. Jadi ada statement yang editing gitu kan. 99% cari musik, 1% cutting. Padahal setiap shot ada ritmenya gitu kan. Ya itu yang kok gini ya, padahal setiap orang bikin shot padat, shot wide itu ada ritme tek tek. Ada ritme, ada Miss Angsan yang kemarin dibahas teman-teman di workshop kemarin di Guyub Film gitu. Itu ya nggak milih musik gitu. Kalau kamu cutting berdasar musik, kamu berarti nggak baca shotnya. Aku kayak ngomong gitu. Ya itu hal yang seharusnya tidak ditertawakan ya, tapi itu masif gitu terjadi masif di teman-teman yang orang belajar editing. Iya. Ya bukan mengkategorisasi editor film dan segala, tapi kita selalu bermain dengan gambar, dan gambar itu selalu tercipta dari shot-shot itu tadi. Kenapa akhirnya kamu milih shot padat, shot wide dan segala macam ya? Itu tadi gitu mungkin. Ada alasan kan? Ya, ada alasan, ada impresi yang pengen diberikan secara visual gitu. Setuju. Dan harus terkoneksi dengan yang edit kan? Iya. Yang syuting, yang ambil gambar harus koneksi dengan edit mungkin yang biar nggak itu 99% musik itu tadi. Iya, padahal dari serius ya? Iya sih kan rasan. Enggak, yang dirasainnya adalah iya kan teman-teman tidak yang menjatuhkan kan tadi kan. Kita sedikit memberi edukasi lah ya. Dan kesadaran workflow yang paling benar. Menurut kita maksudnya. Iya. Ya kan bukan ada lagi sepengalaman. Iya, untuk sepengalaman kita. Jadi sekarang ya maksudnya tendensinya kamu jadi editor, kamu harus jadi bisa After Effect. Iya. Tapi enggak, gimana kamu tell story-nya dengan baik gitu loh. Iya. Kan editor karena kita belajarnya dari film, base-nya dari situ. Dari struktur. Ya kita ngomongin struktur. Ya bergeser ke sini semua teknis jadi lebih mudah. Sekarang orang-orang bilang edit dari HP. Online dari HP dan segala macam. Ya. Online. Makanya kayak gitu kan. Jadi teknisnya tuh jadi lebih mudah. Ya makin ke sini mungkin banyak AI yang apa ya? Jadi nggak harus jago-jago banget sebenarnya. Tapi struktur itu struktur penting. Nggak bisa di AI kan. Nggak bisa di robotin. Struktur nggak bisa robot. Kalau aku agak menyaksikan, aku suka editannya anak ini. Saat itu yang dinilai video, itu yang dilihat adalah efek-efek tadi itu sih menurutku ya. Bukan struktur cuttingnya. Komandan Haris, iya, ano antri nenda. Dijemput futsal ini awalnya. Dijemput futsal guys. Ya siap. Siap. Kita tutup karena ada jeda futsal. Nanti kita lanjut lagi nih, aku masih perlu. Oke. Part 2. Tapi futsal guys. Kita futsal dulu ya teman-teman. Terima kasih Mas Billy, kita ketemu nanti. Dengan pembahasan yang lebih santai kayaknya. Lebih santai lah yo. Gak ada santai-santainya kalau musuh. Iya. Bahas pajak project ya kan. Wow.